tentang kesunyatan hidup yang sebenarnya. Tidak banyak orang yang mengerti. Kemungkinan besar tidak banyak orang yang suka tentang ajarannya. Karena apa ya? Karena ajaran Sang Buddha ini, kalau Anda pelajari dari khotbah pertama saja, sebelum Dhamma ditemukan oleh Tathagata Sang Buddha, pada umumnya jalan hidup yang dilakukan, dijalankan para makhluk pada waktu itu hanya dua. Yang pertama, mengumbar atau memuaskan kesenangan-kesenangan indria yang dianggap dengan cara itu kebahagiaan yang sesungguhnya akan ditemukan. Dan jalan yang kedua, penyiksaan diri. Selain itu tidak ada jalan lain yang bisa diketahui. Karena sudah begitu lama tidak bisa dihitung sekian lamanya para makhluk terbiasa mengambah melakukan jalan seperti itu diajak untuk masuk ke jalan yang benar-benar baru ditemukan walaupun sangat menarik dan sangat indah, tetap bagi mereka yang tidak tahu tidak ada daya tarik untuk berusaha mengerti. Sang Buddha yang pernah mengumpamakan di dalam kitab suci, orang-orang duniawi ini seperti halnya orang yang sedang bermain-main di sungai yang besar yang harusnya deras dia suka berenang-renang di situ, main air tapi Tathagata, orang yang telah memiliki kebijaksanaan agung, mengerti dengan bermain-main di sungai air deras itu lambat laun orangnya akan terbawa ke bawah dan akan menuju ke pusaran yang kalau dia sudah masuk ke sana akan binasa. Demikian juga dalam kehidupan kalau para makhluk tidak ingin mengerti kesunyataan hidup yang sebenarnya, tidak mengerti dan masih mengambah terus jalan yang berbahaya itu penyesalan akan datang di kemudian. Nah, saudara-saudara sekalian seperti sebuah syair yang diajarkan Sang Buddha yang sudah berulang-ulang dibaca bahkan dihafal, memiliki arti yang sangat mendalam. Misalnya dunia ini diselubungi kegelapan. Dunia ini diselubungi kegelapan. Hanya sedikit orang yang bisa melihat dengan jelas. Melihat dengan jelas di sini artinya
melihat kesunyataan hidup itu yang sebagaimana adanya dengan jelas ya. Tidak mudah ya, karena untuk melihat kesunyataan hidup dengan jelas dibutuhkan salah satunya pengembangan hal-hal yang bajik ya, atau kebajikan ya, dan membutuhkan kejernihan pikiran. Kalau pikiran kita ini jernih ya, akan mudah sekali ya untuk melihat kesunyataan itu. Bante sendiri kadang selain melihat suasana di luar ya, yang dialami para berumah tangga, kadang juga berbalik merenung ke diri sendiri ya. Kalau misalnya ada keluarga yang tiba-tiba mendadak meninggal dunia ya, saya melihat keluarganya benar-benar tidak siap ya, tidak, sangat terpukul ya. Dan Bante kadang-kadang saat seperti itu harus memberi khotbah apa ya yang harus saya sampaikan ya. Yang saya utamakan sebenarnya menghibur yang sedang susah ini supaya tidak susah, walaupun mungkin tidak mengarah ke kematian yang harus dijelaskan. Karena kemarin Bante itu siang-siang lagi atau pagi atau sore lagi mau mandi, tiba-tiba ada yang datang dengan wajahnya itu mau menangis ya. Nanti maaf mengganggu, ya ada apa? Mau minta baca apa? Minta air balita. Tidak ada. Untuk siapa? Ya? Untuk Pak Rom ya. Namanya Pak Rom. Lah kenapa? Tidak ada kabar sakit, tidak ada. Tidak tahu, nanti tiba-tiba kejang-kejang ya. Ya saya pikir akan lebih baik kalau saya ini baca parita setelah mandi. Saya mandi dulu. Setelah mandi baca parita ya, nunggu ausonya juga kayaknya lagi mandi biar tak tunggu nanti kelamaan baca parita sendiri. Baru setengah baca parita ya, dari kepekaan saya mendengar ada orang naik ujuk-ujuk naik tangga duduk. Saya tahu, wah ini kayaknya ada tanda-tanda yang tidak baik. Ternyata benar ya, saya turun ke bawah bawa air parita itu, maaf nanti ya, orangnya sudah meninggal. Padahal juga tidak sakit apa-apa ya, tapi ya bisa meninggal. Yang meninggal mungkin enak ya, ditinggalkan ini ya. Saya melihat pada waktu pembacaan parita istrinya tidak keluar. Saya yakin ya ada beban kesusahan yang sangat hebat ya, yang sedang dialaminya. Karena saya tanya-tanya ya, anaknya 2, yang 1 baru kuliah belum lulus. Dan sang ayah ini selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Orangnya sangat rajin ya, pergi ke wihara, aktif dalam kegiatan-kegiatan di wihara. Tapi kita juga tidak tahu seberapa jauh orang itu bisa mengembangkan hatinya. Jadi ukuran seberapa kuat orang itu punya kondisi batin ya. Ya saat-saat seperti itulah ya akan diuji oleh alam.
sekalian ya, untuk supaya kita lebih mudah atau kalau bisa selalu ingat ya tentang kehidupan atau kesunyatan kehidupan ini ya, sebenarnya tiap kali puja bakti ya kita dianjurkan untuk membaca parita Pranayama Gerakan ya, Jarada Bumi Jarana Natito Biadi Damumi Biadi Natito. Wajar mengalami usia tua, belum mengatasi usia tua. Walaupun kita ini belum berusia tua ya, tapi merenungkan tentang ketuaan itu menjadi sangat penting. Saya sering menjelaskan ya, kalau orang itu sama sekali tidak ada keinginan nanti di masa depan menjalani kehidupan sebagai pertapa, jelas ya dia nanti akan hidup sebagai berumah tangga. Tetapi kalau dia dari awal, sejak awal dia misalnya merenungkan ya, hidup berumah tangga yang bahagia itu seperti apa, yang nanti ya, mau tidak mau harus saya jalani ya. Dan syaratnya apa ya supaya hidup rumah tangga bahagia itu bisa dicapai. Kalau perenungan ini sering dilakukan, saya rasa akan ketemu jawabannya, dan untuk persiapan yang akan dibawa ke sana akan semakin jelas ya. Sehingga pada waktu menjalani kehidupan rumah tangga semuanya sudah siap. Rumah tangga yang ideal ya menurut Dhamma adalah rumah tangga yang digambarkan Sang Buddha seperti dewa dan dewi. Bagaimana supaya kalau kita sudah hidup bersama tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Yang tidak mengerti bagaimana bisa mengerti karena kita sendiri sudah mengerti ya. Membimbing yang lain ya, apalagi pasangan lebih mudah kalau kita sudah terbimbing dengan baik oleh diri sendiri. Tetapi kenyataan dalam kehidupan ini, walaupun banyak ya contoh-contoh rumah tangga di mana-mana bisa dilihat, tapi kenyataannya saat dijalani bukan sesuatu yang mudah. Banyak yang hidupnya berantakan ya, yang kadang-kadang membuat malu. Saya itu sudah lama jadi biku, lepas berumah tangga juga nggak jadi juga. Ini bikin malu ya. Apakah di dalam Dhamma tidak diajarkan ya cara menjalani hidup rumah tangga yang benar-benar seperti yang diharapkan? Diajarkan. Anda ingin rumah tangga yang seperti apa? Mestinya bisa ya kalau mengerti caranya, dan misalnya bekalnya itu dicari setahap demi setahap, bisa ya. Orang hidup itu ingin kaya sebenarnya juga bisa kaya, tapi kalau orang itu tidak kaya ya tanya ke diri sendiri. Yang salah siapa? Kadang-kadang yang konyol itu yang disalahkan makhluk lain, tapi nggak pernah menyalahkan diri sendiri. Dalam sekalian ya, berkaitan tentang kematian ya, Sang Buddha pernah mengajarkan ya, para biku ya, sesuatu yang bersifat alami akan
tidak mungkin diharapkan menjadi sebaliknya. Apakah ada makhluk hidup yang memang sifat alaminya ini akan menua, ya? Jangan sampai tua. Membuat lambat supaya tua mungkin bisa, ya? Tapi menghindar dari usia tua hal yang tidak mungkin. Lalu apakah kita yang belum tua ini bisa membayangkan nanti kalau tua itu akan mengalami seperti apa? Duduk berdiri dari tempat duduk, nanti duduk lama-lama sudah sakit sana sakit sini. Lalu untuk menghadapi kenyataan yang seperti itu nanti bekal Anda apa, ya? Apakah cukup mengeluh, menangis, atau memohon supaya tidak kesakitan? Tidak bisa. Yang namanya proses hidup harus dilalui, ya? Kalau toh tidak mengalami tua juga pasti mati. Ya, kalau tidak sampai tua kan mati. Anda nggak mau tua, berarti pengen cepat mati. Ya. Ya, kalau sesuatu yang bersifat alami akan sakit, ya, tidak mungkin diharapkan menjadi sebaliknya. Siapa yang tidak pernah mengalami sakit, membantu sendiri yang pernah sakit. Padahal ya kebajikannya itu banyak, ya, nggak bisa nolak juga. Tapi yang terpenting itu kalau orang sakit ya penyikapan yang menghadapi sakit itu yang terpenting. Ada orang sakit, ya, saat berbaring, padahal sudah tua, ya, tapi hatinya cengeng kayak anak-anak, ya. Kalau ditungguin diem, kalau ditinggal pergi apa? Nggak berani sendiri, nggak berani sendiri. Saya pernah, ya, kan ada teman, nanti ya saya ini benar-benar tersiksa. Kenapa? Mama saya sakit ini, saya ini nggak bisa kemana-mana. Kemarin itu saya ke toilet itu, perut mules-mules, lagi setengah buang sudah dipanggil panik. Oh, harus ditinggalkan. Selama ini itu ya nggak ada tanda-tanda loh. Jadi orang pengecut, penakut gitu. Katanya yang lihat hantu ya nggak takut tuh. Betul. Ini ngadepi penyakit ya kayak malah melebihi ketemu hantu. Ya. Sangat rewel. Kalau Anda misalnya jadi anak, bapaknya yang sudah berusia 75 tahun itu sakit, rewel minta ampun, itu seneng enggak? Mungkin harus diwancung nih. Rewel sedih. Kenapa orang tua susah sekali? Katanya orang sudah tua ya pengalamannya itu sudah seluas lautan, ya. Tapi ini rewelnya minta ampun.
membesarkan anak-anaknya kalau perlu itu diem, haus. Kalau memang anaknya nggak ngerti sendiri, nggak mau mengambilkan air, diem. Ya Bante ya, saya nunggu anak saya ngerti, saya bisa mati ya. Diam. Ya, anggap saja itu rintangan orang meditasi. Di saat Anda sakit, apalagi sudah keras, itu harus bisa meditasi dengan baik ya. Pengen minum ya, nggak datang ya, diem. Oh, nggak bisa nyari sendiri ya. Saudara-saudara sekalian ya, apakah di dalam agama Buddha tidak diajarkan ya, bagaimana cara menghadapi usia tua, menghadapi kematian, menghadapi sakit? Diajarkan. Banyak orang ya tidak suka dengan rasa sakit ya, sehingga kalau sakit itu selalu, kalau ketemu sakit selalu lari ya. Benar kan? Anda meditasi kalau sudah sakit ya nanti itu lari namanya. Tapi saya pernah membaca ya, kalau Anda ingin ya jadi orang hebat ya, karena orang hidup ini tidak bisa lepas dari masalah, jadikan masalah sebagai sahabat Anda. Ini berarti termasuk jadikan rasa sakit itu sebagai sahabat yang akan menguatkan Anda. Dan ternyata di dalam latihan meditasi ini, orang latihannya akan semakin matang ya. Itu harus ya bisa menjadikan rasa sakit ini sebagai sahabat ya. Walaupun keberadaannya tidak menyenangkan. Kalau kita sudah bisa melalui ya itu akan sangat baik sekali. Dan itu memang bisa dilakukan hanya secara bertahap ya, pelan-pelan ya, pendekatan secara pelan-pelan ya, tidak bisa seketika, tidak bisa sekali meditasi langsung bisa, nggak mungkin ya. Karena praktek dhamma itu bukan seperti itu ya pencapaiannya. Digambarkan oleh Sang Buddha seperti air laut yang mengikis karang. Batu keras di pinggir laut itu terkikis menjadi lubang ya, bukan dikerjakan ya, bukan dikikis dalam satu hari, tetapi ombak terus ya, tiap hari ya, mikis. Saudara-saudara sekalian ya, di dalam Dhamma ya, ajaran Sang Buddha diajarkan bagaimana kita bisa meninggal dengan tenang, tanpa gelisah, tanpa cemas, tanpa takut ya, saat menghadapi kematian. Ini yang namanya orang yang benar-benar sudah siap. Kalau orang sudah 80 tahun masih belum siap ya, siapa yang bersalah? Apakah Sang Buddha bersalah? Apakah orang tua yang bersalah ya? Diri kita sendiri yang bersalah. Ini yang di depan Bante sampaikan, kesunyataan yang benar-benar nyata ini loh ya, yang harus kita hadapi ini, yang harus kita siap ya menghadapinya.
Ibu saudara sekalian ya, betapa pentingnya ya nilai-nilai dhamma ini ya, seperti halnya kebijaksanaan ya. Sampai Sang Buddha ini mengulang syair yang begitu indah ya. Para biku, tidak ada permata apapun di dunia ini maupun di alam surga, bahkan di alam Brahma yang menyamai permata kebijaksanaan. Tapi walaupun permata kebijaksanaan ini sangat luar biasa, jarang orang yang tertarik mencari. Apakah kebijaksanaan ini lebih berharga daripada kekayaan duniawi? Lebih berharga. Kalau orang punya kekayaan duniawi sama sekali tidak punya kebijaksanaan, kekayaan yang dimiliki bisa menjadi malapetaka. Keluarga menjadi tidak akur, menjadi musuhan ya. Karena orang itu tidak memiliki kebijaksanaan. Orang memiliki kekayaan yang banyak tidak punya kebijaksanaan, kadang disalahgunakan ya untuk merusak tubuh. Contohnya apa ya? Beberapa tahun yang lalu ya, Bante diundang baca parita ya. Pak ya, saya tidak mendengar kabar orang itu sakit kok tiba-tiba mati ya. Iya Bante, tapi sebenarnya walaupun tidak ada kabar sakit, dia sudah lama sakit. Tubuhnya bagian dalam ini sudah banyak yang rusak Bante. Loh kenapa? Dia dulu waktu muda ini jagonya orang minum minuman keras. Dan kalau minum minuman keras ini campuran minuman keras ini Bante ya, kadang-kadang spiritus itu untuk nyatu. Jadi yang dikonsumsi itulah yang merusak tubuhnya ya, sehingga dia tidak sampai usia tua. Belum begitu tua, baru 50 sekian ya, sudah meninggal. Badannya gagah ya, tapi ya remuk di dalam. Padahal kekayaan yang dicari banyak orang tiap hari, uang waktu yang begitu banyak ya. Benar kalau itu dianggap berharga, memang berharga ya, bagi mereka yang bisa menggunakan. Tapi bagi mereka yang tidak bisa menggunakan, berbahaya. Apalagi kalau digunakan tidak benar. Menggunakan api tidak benar itu contohnya untuk apa? Lagi nggak suka sama orang, orangnya dibakar. Lagi nggak suka sama orang tua, orang tuanya dibakar, dianggap lele saja. Ini orang yang menyalahgunakan api. Tapi kalau api digunakan dengan baik ya, kekayaan itu sifatnya netral ya, bukan baik bukan buruk. Menjadi baik dan buruk tergantung cara kita menggunakan. Kalau digunakan yang baik-baik seperti api, mau mandi kedinginan, panaskan air dengan api. Kok lama tidak minum kopi, pengen minum kopi, panaskan air buat kopi. Pengen minum susu, panaskan air buat susu. Pengen makan, masak. Apa yang tidak bermanfaat bagi orang yang mengerti cara menggunakan dengan baik. Ya. Bapak Ibu ya saudara sekalian ya. Oleh karena itu ya, kita yang mengenal dhamma ini ya, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Apa yang patut dikembangkan, mari kita kembangkan.
seperti nilai-nilai kebijaksanaan ya, yang sangat berharga untuk dimiliki. Saya kadang-kadang ya melihat teman ya yang saya anggap banyak pengalaman ya, tapi kok masih kesandung masalah ya, kok saya lihat juga masih kerepotan juga menghadapi ya. Tapi yang namanya masalah itu masing-masing orang juga kadang-kadang bisa mendapat masalah tak terduga. Nah kalau kita sudah mengalami sendiri ya baru tahu ya, saya ini kemampuannya sampai mana. Ada umat ya beberapa bulan yang lalu Bante ya, saya ini punya masalah. Kalau saya semakin saya pikirkan, saya dadanya ini semakin sesak, kayak semakin tidak bisa bernapas ya. Jangan dipikirkan, jangan diingat ya. Sibukkan dengan kegiatan yang lain yang bisa untuk mengalihkan, tidak memikirkan itu. Nah, masalah yang sedang dihadapi perlu diselesaikan atau tidak? Ya sebenarnya tidak perlu Bante. Nah, untuk apa dipikirkan? Misalnya kan masalahnya itu suaminya meninggal misalnya, karena begitu cintanya kan, karena dulu masih hidup ngomong cinta ke kamu melebihi cinta diri sendiri katanya. Benar begitu kalau mencintai orang. Ini orang berpuisi apa ngomong sungguhan? Cinta orang lain melebihi diri sendiri. Apa kalau hidup sama dia itu misalnya mandikan orang lain dulu, dirinya sendiri belakangan. Salah menilai tentang pikiran sendiri ya. Mana bisa ya mencintai orang lain melebihi diri sendiri? Kalau sama bisa, kalau melebihi itu yang patut dibahas lebih panjang lebar. Jadi kalau orang mati itu tidak bisa juga apa-apa, tapi kepikiran terus semakin dipikirkan ini sesak ya. Sesak ya. Makanya ada itu ya, zaman Sang Buddha itu. Ini ceritanya apa, Raseksi punya anak manusia. Cintanya ke anaknya itu sangat luar biasa. Jadi setelah anaknya dewasa ya, bapaknya itu ngajari ya, nah ya, sebenarnya kamu ini bukan Raseksi, tapi kamu ini manusia. Saya juga manusia. Ya kok bapak bisa dulu dapat ibu? Ya dipaksa. Kadang ada anak yang nikahnya dipaksa, nggak bisa hindar juga. Karena apa? Kehidupan laku dia pernah memaksa anaknya untuk menikah, makanya sekarang itu dipaksa, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kemudian suatu hari anaknya ini menemukan cara supaya tidak bisa didekati ibunya, ya. Karena ibunya Raseksi ini punya wilayah yang tidak bisa dia jalan-jalan melewati batas wilayahnya. Jadi anaknya keluar wilayah ya. Sehingga pada waktu itu ya mau tidak mau harus berpisah ya. Anaknya juga sangat berat hati ya, ibunya apalagi ya. Karena cintanya begitu besar ya, kemudian dipisahkan itu, saat berpisah itu hatinya ini pecah dan meninggal di tempat itu juga. Jadi kalau kita mengalami seperti itu tidak bisa mengendalikan, ya bisa juga mati saat itu juga. Karena kesedihannya begitu mendalam. Nah, yang namanya orang bijaksana ya, kalau batin ini sedang
ada kesusahan ya mestinya harus tahu ya. Kalau orang sudah pernah meditasi ya, ketenangan kemudian dikembangkan menjadi pandangan terang ya. Di sana dikatakan para biku ya, bagaimanakah perenungan tentang pikiran ke dalam pikiran, ke dalam bentuk-bentuk pikiran. Seorang biku mengetahui pikiran yang sedang dikuasai kebencian sebagai pikiran yang sedang dikuasai kebencian. Jadi, tadi sebelum saya memikirkan hal itu saya tidak terbebani seperti ini. Sekarang ini sangat terbebani. Ini mengetahui. Kemudian karena mengetahui ya, sangat besar kemungkinan beban itu dilepaskan ya. Karena dia tahu ya, mulai timbulnya beban ini adalah memikirkan hal itu ya. Kalau objek ini sudah tidak dipikirkan atau perhatian sudah dialihkan ke yang lain, ternyata di dalam batin ini tidak ada beban. Pernah merenungkan sampai situ? Coba ingat-ingat, kalau Anda misalnya sedang nangis ya, ini kan ada orang yang nangis sembunyi-sembunyi ya. Kalau tidak ada orang baru nangis ya. Nah kemudian dia nangis, ibunya tiba-tiba datang ya. Loh kenapa sih nangis ya? Langsung berhenti ya. Nah diajak ngomong ini kira-kira nangkep enggak pertanyaannya? Kenapa sih nangis? Misalnya diulang lagi, kira-kira nangkep enggak? Enggak. Logikanya itu nangkep enggak? Mendengar enggak? Dan maksud enggak apa yang ditanya ini? Pertanyaannya ini. Kira-kira maksud enggak walaupun kita sedang ada beban? Maksud. Pada saat perhatian kita ini tertuju ke suara dan berusaha memahami suara ini yang dimaksud apa, saat itu sebenarnya kesedihan sudah tidak ada. Tapi kok nggak tahu ya? Ya karena pikiran belum jernih. Ya. Ini yang dimaksud Sang Buddha ya. Kalau perhatian atau kesadaran ini tertuju ke objek, mengingat objek, pikiran ini mengingat ke sana, memikirkan ke sana, kemudian timbul kesedihan, mulai timbul beban. Ibarat korek pentol itu yang sedang bergesekan dengan gesekannya, maka akan muncul api ya. Supaya api tidak muncul, jangan digesek ya. Kontak harus dialihkan ya ke yang lain. Nah, kecermatan untuk menangkap ini ya, yang dimaksud oleh Sang Buddha adalah kewaspadaan. Ya, kewaspadaan di sini artinya perhatian yang tajam ya. Dan ini bisa dicapai dengan latihan-latihan. Makanya kita sangat penting mendengar dhamma ya, sangat penting berlatih ya. Karena arahnya yang kita kembangkan ke arah situ. Nanti kalau misalnya kita akan mati ya, pikiran ini kok memikirkan anak, kemudian jadi khawatir ya. Kita tahu pikiran ini sedang memikirkan anak ya. Wah ini timbul kekhawatiran ya. Dan tahu bagaimana caranya melenyapkannya. Kemudian mungkin diarahkan, saya harus mengarahkan ke perenungan kesempurnaan sifat mulia Sang Buddha. Sang Buddha adalah yang maha suci ya, yang telah mencapai penerangan sempurna. Orang yang sudah bebas dari segala bentuk ketakutan ya,
Saat pikiran ini diarahkan ke situ, pikiran menjadi teguh, ya, menjadi tenang, ya. Inilah latihan yang patut dicari. Ya. Dan dengan kemampuan seperti ini tentu orang mau mati kapan saja itu sudah tidak menjadi soal. Ya. Mau besok, mau lusa, ya. Kalau memang sudah waktunya. Kematian yang tidak bisa ditawar. Anda punya harta 10 terompang sekalipun, nggak bisa digunakan untuk tawar menawar, ya. Kita tidak tahu, ya, benih usia yang kita tanam di kehidupan lampu itu harus seberapa panjang. Nggak tahu juga. Walaupun kita sudah banyak berbuat baik, ya. Kayak Bhante Moggallana, ya, walaupun dia sudah sakti, ya, bisa nembus gunung, ya, bisa tubuh yang dirajang, ya, kayak ikan, ya, bisa disatukan hidup kembali, ya. Tapi setelah diselidiki, ya, dan dia pada waktu itu kemudian didatangi Sang Buddha, Moggallana, ya, kamu tidak bisa terus-menerus, ya, menyatukan tubuhmu hidup lagi. Kematianmu memang harus seperti itu. Kenapa, Bhante? Ya? Ketahuilah di kehidupan yang lampau, karena kelalaianmu kamu pernah menyebabkan orang tuamu terbunuh. Secara tidak langsung kamulah yang membunuh. Dan itu jenis karma berat, ya, yang harus masih berbuah dalam kehidupan sekarang. Tapi apa yang perlu dipersoalkan? Kamu sudah mencapai arahat. Kenapa harus memilih mati yang seperti ini, yang seperti itu? Ya? Mati dengan bentuk apapun dia tidak menjadi masalah. Lalu, ya, Bhante Moggallana saat itu juga, ya, mencapai parinibbana. Ya, ini, ya, kebijaksanaan yang sangat berharga, ya, yang perlu kita ibarat harta itu cari sebanyak-banyaknya, ya. Dengan cara apapun yang bisa mendapatkan kebijaksanaan. Betapa berharganya kebijaksanaan ini, Sang Buddha pernah mengatakan kepada para biku, apalah artinya, ya, bertambahnya anggota keluarga, bertambahnya sahabat, ya, bertambahnya kekayaan, ya, bertambahnya kebijaksanaan adalah keuntungan terbesar. Ya, kalau orang mengerti, ya, kalau orang punya penilaian yang waras artinya, ya, ya kan sesuatu yang berharga itu harus dipandang berharga, ya. Jangan sesuatu yang berharga dipandang tidak berharga, yang tidak berharga dipandang berharga, kemudian menyalip yang tidak berharga. Salah, ya. Misalnya Anda hidup, ya, nyari kekayaan, ya, direwangi, kurang istirahat, kurang minum, ya, tapi pikirannya semakin tidak tenang. Ketenangan, ya, perkembangan batin sangat diabaikan. Ya, ini benar-benar konon. Nanti mungkin kalau meninggal bisa mati jadi ular yang menjaga kekayaannya. Ada kan? Ada bisa begitu kan? Oh, banyak sekali itu. Ini Bhante tutup dengan kisah, ya. Zaman Sang Buddha, ya, Sang Buddha ini sedang pindah patah satu hari, ya. Pindah patah sampai ke rumahnya putra Brahmana, sama namanya Brahmana Subba, ya. Kemudian, ya,
Siapa yang tahu kalau bapaknya yang sudah meninggal itu, anaknya sendiri juga menganggap sudah lahir di surga. Kadang-kadang orang itu menyepelekan, oh bapakku sudah lahir di surga. Apalagi ada kalimat itu. Oh itu, kalau meninggal langsung ketemu bapak di surga. Kok gampang sekali menjalani hidup sebagai manusia yang benar-benar bahagia, ya gak gampang, apalagi surga. Sang Buddha sampai di situ ya. Sang Buddha tahu ya, ini Brahmana ya, ayahnya Brahmana Subali lahir menjadi anjing dan menjaga kekayaan yang ada di belakang rumahnya itu yang berpeti-peti sangat banyak sekali. Karena apa? Karena waktu meninggal itu pikirannya kacau balau, yang dipikirkan hanya waduh kekayaan saya ini belum saya bagi-bagi anak-anak. Kemudian meninggal ya. Lahir menjadi anjing. Kemudian waktu Sang Buddha sudah sampai di depan putra Brahmana Subali ini digonggong karena tidak suka. Kalau anjing gonggongnya tidak suka ya. Kalau suka ribet ya sampai terisi saya kadang-kadang. Oh saya ini kan gampang beliau ribet ya, rasanya mau terbang aja. Kemudian Sang Buddha itu nyapa begini, karena tujuannya mungkin menyadarkan anaknya. Brahmana ya, dipanggil namanya saya lupa. Kamu ini tidak dulu, tidak sekarang. Kalau melihat orang-orang suci tidak suka, karena kamu ini kehidupan yang lampau juga menjadi orang yang sangat kikir, dan karena kekiranmu itu menyebabkan kamu sekarang ini lahir jadi anjing. Lalu saat Sang Buddha ngomong seperti itu, anaknya itu dengar, langsung keluar marah. Apa kamu? Saya selama ini itu menganggap ayah saya lahir di surga. Kenapa kamu betapa yang dihormati banyak orang malah mengatakan merendahkan ayah saya? Buktinya apa? Kalau ayah saya ini lahir jadi anjing. Lalu Brahmana Subali, ya, apakah kamu benar-benar ingin tahu buktinya? Ya. Sekarang coba masak bubur asam ya, campur susu yang masih hangat ya. Nanti kasihkan ke anjingmu itu, masak yang banyak, kasih makanan yang banyak. Nanti kalau anjingmu ini sudah tidur karena makanan ini makanan kesukaan bapakmu, nanti kamu bisiki telinganya itu, bapak ya, aku ini anak satu-satu, anak tunggalmu ya. Belum kamu warisi kekayaan apapun. Di mana kekayaan keluarga kita? Tolong tunjukkan sekarang juga ya. Begitu dibisiki ya, karena kalau orang sudah pules begitu ya, dia sadar, setengah sadar itu bisa melakukan hal yang tidak terduga ya. Lalu anjing ini tiba-tiba jalan ke belakang nih, mulai tanah di belakang rumah itu, peti-peti pada kelihatan ya. Brahmana Subali ya, itu sudah ditunjukkan kekayaan keluarga ya. Apa kamu sudah yakin bahwa ayahmu lahir menjadi anjing ya? Lalu dia, benar Bante, saya sangat yakin ya, bahwa memang tidak mudah ya bisa lahir ke alam surga. Saya pikir bapak saya ini punya kebajikan banyak, bisa lahir ke sana. Ternyata malah jadi anjing. Ya. Ini disebabkan karena orang itu terlalu melekat ya. Makanya orang itu juga perlu latihan mengurangi kemelekatan. Tapi kan saya diajak berlatih juga males-malesan. Ada apa
aja ya, disuruh latihan melepaskan istrinya 10 hari ya. Apa alasannya? Aduh, berarti saya ini nggak bisa. Terus pokoknya punya alasan susah. Padahal ya namanya orang berkeluarga ya punya ikatan ke pasangan itu ya. Tapi ikatan harus dikurangi ya, kalau ingin hidupnya tambah bahagia. Tapi malah cenderung ditambah kelekatan itu, ditambah ya. Lama-lama ya tercekik lah ya. Artinya kasarnya itu ya kemelekatan ini semakin lama semakin hebat ya. Jangankan kehilangan pasangan, kehilangan apa ya. Bingung ya. Iya. Kadang-kadang itu namanya HP malah lebih berharga di pasangan. Ya HP kemana-mana dibawa terus pasangannya jalan-jalan dibawa ya. Ya Bapak Ibu ya saudara sekalian ya mestinya ya dalam hidup ini kita merasa beruntung ya bisa ketemu ajaran Sang Buddha ya, yang mengajarkan ya langsung ke hal-hal yang benar-benar penting ya, yang harus kita jalani, yang harus kita capai dalam kehidupan ini. Mencari kekayaan memang penting ya, tetapi mencari kekayaan batin ya, termasuk kebijaksanaan ini tidak kalah pentingnya. Kalau yang satu ini sampai dihapuskan ya, kekayaan materi tidak bisa yang membawa kebahagiaan ya. Karena kebahagiaan itu kan sebenarnya cara menggunakannya itu ya. Kenapa banyak orang membayangkan kalau sudah berumah tangga bahagia, pasti bahagia, tapi setelah dijalani tidak bahagia? Itu kan hanya bayangan. Tapi karena kurang pengertian itu, menyayangi diri sendiri belum bisa, menyayangi orang lain tidak pernah latihan, bagaimana bisa? Makanya saya sering menyampaikan ya. Dulu saya sering cerita sebenarnya. Saya dulu kan di persimpangan jalan. Ibarat saya nanti jadi biku atau jadi berumah tangga masih ragu. Ya saya mikirnya gini, penting juga untuk dipersiapkan kedua-duanya. Ya, saya juga senang puasa, ya, senang menjalankan sila. Ya. Tapi saya juga latihan itu namanya momong anak. Ya. Momong anak gak harus buat anak. Anaknya tetangga itu banyak sekali. Menyayangi anak harus buat anak ini konyol sekali. Latihan menyayangi anak, menyayangi orang lain. Iya. Ternyata itu yang konyol itu kebanyakan. Ya, iso bikin anak-anaknya yang nggak iso apa? Nggak iso menang-menang, nggak iso hibur, konyol. Malah dibawa ke ibu mertuanya, Bu ini gimana ya caranya? Memalukan. Ya. Saya juga latihan ya, kalau anaknya bule atau bibi ya sedang rewel ya ditinggal nyuci, saya membantu ya. Rewel karena apa ya? Karena misalnya popoknya itu basah karena kencing ya diganti, ya dilap, dibersihkan ya. Nanti kalau masih rewel gimana ya? Dipondong ya, kemudian dinembang air ya. Anakku sing ayu dhewe kok kembali. Itu kan ada tengganya.
Tapi tembang yang gampang itu kalau mati ya kan? Wah gampang sekali kan itu. Nggak usah latihan, alami bisa masing-masing. Ya, semoga dengan ketekunan kita, ya keyakinan yang kita miliki, kita selalu bersemangat ya mencari melatih hal-hal yang perlu dilatih, ya. Memiliki hal-hal yang perlu dimiliki, utamanya berkaitan dengan kekayaan batin, ya. Karena untuk menghadapi ketidakpastian kehidupan kita di masa yang akan datang, satu-satunya senjata kalau kita sudah memiliki kekayaan batin yang cukup, kita akan bisa siap menghadapi dengan tegar, ya, dengan tenang, ya. Kalau toh berpisah juga berpisah dengan tenang, ya, dengan batin yang benar-benar siap, ya. Nanti menyampaikan ya selamat pergi, selamat jalan yang ya semoga kekuatan kebajikan, ya kekuatan wanita, ya kekuatan persembahan kebajikan ini ya bisa menjadi kondisi ya mendiang bisa terus berbahagia, ya semoga harapan kita ya mereka atau mendiang bisa terlahir di alam bahagia atau alam surga. Sapi serta wisata